Hello, welcome to Vocational School 5.0 Podcast. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Gabriela Zarafani, kembali lagi bersama Telkom Tales. Nah, kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih, yang bakalan menginspirasi kita banget nih. Nah, Kak, silakan masuk. Halo. Halo. Iya. Aku izin ke Mas. Iya. Ya. Silakan Kak, kenalkan diri dulu nih. Oke. Halo semuanya, aku Alicia. Sekarang kelas 12. Jurusannya Akses. Nah, Kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, aku mau nanya-nanya ya. Iya, boleh. Nah, kakak tuh awal cerita bisa masuk Telkom sih gimana sih? Kayak alasannya mau masuk ke SMK Telkom gimana? Sebenarnya awalnya tuh nggak kepikiran mau masuk Telkom. Jadi dulu pas SMP udah mulai ngelis gitu sekolah kan, kayak mau masuk sekolah mana-mana aja. Terus sebenarnya nggak kepikiran mau masuk Telkom, tapi pas udah akhir-akhir semester 1 di SMP, berarti kelas 9 ya. Itu aku mulai kayak mikir nih prospek kerja mana yang nantinya kalau misalnya aku masuk sekiranya aku bisa langsung kerja, ataupun nanti ketika aku kuliah tuh nggak kopong-kopong banget. Terus ternyata dari yang aku list itu sebenarnya menurut aku prospeknya emang besar, tapi nggak sebesar, aku ngerasanya nggak sebesar Telkom ya, karena kan sekarang tuh teknologi lagi berkembang banget kan. Jadi aku ngerasa mungkin yang berhubungan sama teknologi nih bakalan gede prospeknya. Terus akhirnya kebetulan ada kenalan juga yang masuk di Telkom. Terus akhirnya aku decide buat masuk ke Telkom. Terus ya ikutan tes. Dulu tesnya kan masih offline. Terus habis itu aku dulu tesnya offline. Terus ada tes, waktu itu kalau nggak salah psikotes. Terus habis itu ada tes narkoba kayak gitu-gitu deh kalau nggak salah. Iya. Tes pokoknya sempet aku ikut tes urin kayak gitu deh. Terus habis itu pengumuman tes, puji Tuhan aku keterima gitu sih. Dan sebelumnya nggak ada nyadangin sekolah lain, jadi kalau nggak keterima paling aku decide buat masuk negeri, tapi puji Tuhan kan keterima gitu. Oke. Berarti bukan dari orang tua? Enggak disuruh orang tua. Iya. Biasanya kan anak-anak kayak disuruh orang tua gitu kan? Iya. Jadi sih orang tua kemauan aku sendiri ya, sih. Iya. Jadi kan dulu pasti kakak ngerasain sekolah offline ya di Telkom? Iya, ngerasain. Sempat satu semester doang tapi? Iya, satu semester gue cuma sebentar. Ceritain tuh gimana kak vibes-nya gitu pas offline di Telkom, kan kalau sekarang tuh cuma 50% doang kan yang masuk. Pas offline dan apalagi jadi anak organisasi, walaupun cuma sebentar, menurut aku sih ada have fun-nya pasti ya. Terus yang aku ngerasain kalau misalnya offline apalagi 100% itu seru aja gitu loh. Terus habis itu kan kalau misalnya ngedengerin materi pasti jadi lebih fokus. Karena kan kalau di rumah tuh menurut aku jujur banyak distraksinya kan. Karena kayak ya di rumah ntar tiba-tiba kita disuruh ngapain kayak gimana gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalnya offline sih so far di Telkom lebih seru ya kalau offline daripada online di rumah gitu. Karena offline juga lebih bisa praktek kan, apalagi kalau misalnya di Telkom menurut aku lebih seru kalau misalnya kita praktek dan sebagainya kayak gitu sih. Nah, kakak kan angkatan 28. Iya. Pasti pas MPLS itu kakak offline kan? Iya, masih offline. Ceritain gimana PLS offline tuh? Iya. Gimana? MPLS offline ya waktu itu. Iya, aku masih MPLS offline sih pas MPLS. Ya sebenarnya agak-agak beda ya sama angkatan kamu yang online. Iya. Karena kalau misalnya pas offline itu waktu itu aku seangkatan dikumpulin tuh rame-rame kan di lapangan. Jadi pas datang ke lapangan tuh di hari pertama, terus habis itu lapangan yang di luar bukan yang di GOR kan. Terus disebutin pembagian kelompok segala macem tuh dikumpulin rame-rame, jadi kayak change buat kamu kenal satu sama lain tuh lebih gede gitu kan. Sedangkan kalau kamu kan dikumpulin di Zoom utama terus masuk ke breakout gitu-gitu dong kan. Ya tapi gimana namanya kita lagi pandemi harus survive gak sih, dan mungkin itu salah satu cara survive-nya gitu kan. Dan waktu offline itu ya yang bikin aku seneng adalah kenalannya sih, kayak bisa lebih kenal banyak orang.
lebih gampang kenal juga. Iya, dan interaksinya lebih enak kan karena Kayak langsung ketemu. Kalau misalnya di kelompok, coba kamu sendiri gimana tuh pas lagi MPLS online kan ya kayak kenalan juga pasti. Iya, jadi tuh kayak ada kelompok gitu, di bawah kelompok. Iya. Kayak pendaftarannya kayak awal tuh sama awal kayak, terus habis itu ada 2 pembina gitu dari OSIS sama dari MPK. sama MPK. Terus kayak ya yang Pasti- paling seru sih pas bikin video inaugurasi itu iya, sih, iya. Tapi emang kenalannya juga Susah. kurang susah. Yang aktif malah yang lebih dikenal. Kalau misalkan yang Iya. pasif kan kurang kelihatan gitu. Waktu itu sih kalau di angkatan aku inaugurasinya malah bisa lebih macam-macam. Mungkin kan kalau di angkatan kamu bisa bikin video, kalau angkatan aku tuh ada yang nyanyi, ada yang drama, ada yang baca puisi gitu-gitu macam-macam jadinya kan. Terus dulu ada yel-yel rame-rame yang which is kalau di Zoom pasti lebih susah kan Iya, buat aneh masukin. gitu kalau Iya, yel-yel. yel-yel. Gitu-gitu sih paling kalau bahas MPLS gitu paling gitu. Terus habis itu kakak kan katanya ikut apa namanya, vokal band, Iya, vokal group. vokal group. Ha-ha. Nah, terus itu kakak jadi apa di situ? Nyanyi karena Nyanyi, vokal iya, group kan iya, nyanyi iya, jadi iya. bareng-bareng nyanyi gitu. Lomba kan? Iya, lomba. Itu lombanya gimana pengalamannya gitu pas lomba? Waktu itu pas kelas 10 sih lombanya. Terus lombanya pertama kali tuh di Wali Kota Jakarta Barat deh kalau nggak salah. Terus habis itu yang kedua begitu lolos lanjut lagi ke, waktu itu lolos kalau nggak salah juara 2 deh. Terus habis itu ngewakilin ke DKI kan. Iya. Tapi mungkin belum rezekinya di DKI belum menang gitu. lolos, ya. Terus habis itu latihannya sih menurut aku yang seru. Karena kalau offline kan latihannya bisa Sambil dispen. Dulu menurut aku dispen adalah hal yang sulit karena kalau nggak ada kegiatan dispen susah kan. Mungkin belum begitu ngalamin karena emang masih online kan. Iya, dulu tuh paling jadi kita nggak ikut pelajaran di kelas, jadi latihan buat vokal group gitu. Paling yang bikin seru jadinya nggak masuk kelas, terus akhirnya dispen. Terus habis itu ya tapi yang bikin agak berat paling ngejar-ngejar tugas-tugasnya Iya, sih. benar. Karena kan Ketinggalan materi iya, juga. jadi tiap kali nanti biasanya tuh aku dispen di jam 9 istirahat pertama. Terus habis itu paling nanti pas sudah mau pulang baru balik ke kelas kan. Terus kadang-kadang sore gitu. iya, karena kan dulu pulang kan jam 3:30 gitu kan. Jadi pas udah mau pulang baru tuh masuk kelas terus minjem buku temen, pasti minjem buku temen yang nyatet gitu. Shout out ke Tiara sama Nadia, ada temen aku ya, kalau minjem catatan pasti ke mereka gitu kan. Terus kadang-kadang dibawa pulang, akhirnya nyatet di rumah, jadi otomatis waktu buat leyeh-leyeh di rumah jadi lebih minim. Iya, benar. Gitu sih. Itu ikut lombanya berapa kali? Waktu itu berarti 2, yang pertama ke Jakarta Barat, terus habis itu sama ke DKI. Gitu Berarti sih. kelas 11 sama 12 sih nggak ikut lagi? Nggak ikut. Kelas 11 waktu itu cuman nggak berkaitan sama vokal grup ini sih lombanya. Waktu itu di kelas 11 aku sempat ikut. Ada namanya Ki Hajar STEM sama Elektra deh kalau nggak salah nama lombanya. Gitu. Terus ekskul lain nggak ikut lagi? Enggak, aku cuman padus sama band. Ya gitu. Pas apa tadi kakak bilang ikut Ki Hajar itu Iya, sama sempat ikut lomba Ki Hajar STEM itu. Waktu itu lombanya tuh yang kayak lomba tertulis gitu loh. Jadi itu aku ikut waktu kelas 11. Ada beberapa orang juga kok di angkatan aku yang ikut dari anak-anak akses. Kalau nggak salah TR juga ada deh, tapi aku lupa. Itu lombanya kita ngerjain soal gitu, tapi ya online sih emang. Ngerjain soal, terus aku sampai ke tahap intermediate kalau nggak salah. Jadi kan ada basic, intermediate, apa segala gitu kan. Terus aku masuk ke yang intermediate. Kalau misalnya yang Elektra itu lombanya juga ngerjain soal gitu, tapi ngerjain soalnya berkelompok gitu per tim. Terus ya waktu itu yang bikin seru latihannya itu aku latihan bareng sama teman-teman yang lain juga. Jadi walaupun emang beda kelompok, tapi ya udah latihannya bareng aja, kayak ya udah nyampur aja gitulah sih menurut aku. kalau offline emang lebih. Tapi waktu itu masih online. Oh, online. Iya, latihannya di Zoom gitu. gitu. Terus kayak bedah soal bareng-bareng ya, walaupun hasilnya mungkin tidak begitu menyenangkan gitu, tapi ya udah usaha. ya balik lagi harus coba buat ngasih yang terbaik. Jadi
Kadang-kadang sih gak tau ya, aku sama orang tua kan emang gak yang dipaksa buat ngelakuin sesuatu. iya nggak dipaksa kayak gitu-gitu, jadi aku bisa bebas, maksudnya bebas mau- yang kayak aku mau coba ini coba itu gitu, dikasih coba, yang penting harus tanggung jawab sama apa yang udah dipilih gitu kan. Ya jadi kalau buat tuntutan aku harus nilai dapat segini juga dari orang tua nggak ada. Jadi kadang-kadang ketika kita nggak dipaksa, justru kadang kita yang kita yang mau sendiri, menurut aku ya, excited iya sendiri. excited buat nyoba-nyoba segala macam, karena kadang-kadang kan nggak semua orang bisa kerja under pressure gitu Iya, kan. benar. Sedangkan kadang-kadang mungkin kalau yang dituntut buat ranking atau kayak gimana, justru malah lebih merasa terpressure, akhirnya malah sulit buat, Iya, buat ngeraih ngeraih. itu gitu. Jadi harus dari kemauan diri sendiri. Iya, ya kalau menurut aku benar ya. kadang-kadang hal-hal kayak gitu harusnya dari diri sendiri sih. Iya, Cuman nggak menutup kemungkinan buat orang-orang yang dipaksa itu nggak bisa. nggak bisa. Siapa tahu dengan mereka dipaksa malah Jadi jadi bisa. kebuka gitu kemampuannya, ternyata bisa kayak gini-gini loh, bisa ini bisa itu. Makanya kadang-kadang ya kita harus coba buat survive apapun Iya, keadaannya gitu sih paling menurut aku. Terus kakak kan udah kelas 12 nih. Iya. Itu masih aktif nggak sih kayak di organisasi, kayak kegiatan apa gitu? Oh, kalau misalnya kegiatan organisasi, kalau misalnya di sekolah sendiri udah enggak kan. MPK kan udah lengser kan, udah angkatan kamu nih sekarang kan. Kalau FOS DKI juga sekarang udah serah terima jabatan juga, cuman sekarang di FOS DKI jadi dewan pembimbing gitu. Jadi buat ngebimbing yang angkatan di bawah aku gitu. Buat kegiatan organisasi sih sekarang nggak ada ya. Karena kan mau fokus kelas 12 ujian-ujian juga gitu sih gitu paling. Terus tadi kan kakak bilang masuk MPK. Iya. Itu seleksi, pasti ada seleksinya dulu kan. Seleksi masuk MPK-nya offline apa online? Waktu itu aku offline. Offline. Ih, ceritain dong gimana? Gimana? Sebenarnya masuk MPK itu seleksinya menurut aku ya offline atau online hampir sama. Jatuhnya kayak ya sempat kita diwawancara dan sebagainya, dan ada beberapa tes yang lainnya juga. Cuman emang bedanya kalau angkatan kamu kan online, angkatan aku offline gitu. Sebenarnya bikin seru offline-nya itu lebih berasa tegangnya kan. Terus otomatis lebih kayak karena kita tatap-tatapan langsung sama orangnya. Jadi menurut aku tuh lebih berasa aja vibes-nya gitu. Gitu sih paling kalau misalnya seleksi offline menurut aku nggak jauh beda. Cuman ya pasti lebih berasa ketika kamu ketemu orang langsung sama kamu ketemu orang lewat kamera tatap-tatapan kurang gitu. Iya. gimana gitu, kayak kurang seru aja. Terus abis itu aku dengar kakak kepilih jadi tikpen. Iya. Di MPK. Gimana tuh jadi tikpen tuh kesannya, kayak apa yang sulit di jadi tikpen itu? Sebelumnya aku mau nanya, kamu di MPK Jadi MA. Oke. Aku waktu itu sebelum aku jadi tikpen aku di diversi. Dulu sama angkatan 27 sama Kak Jasmine. Halo Kak Jasmine. Ya jadi dulu aku dipilih buat jadi calon petinggi itu awalnya emang dipilih sih, bukan yang kayak ngajuin diri atau gimana. Terus aku pas dipilih juga ya merasa mungkin karena aku dipilih berarti mereka percaya, angkatan yang atas aku, angkatan 27 percaya sama aku. Berarti aku harus bisa menjaga kepercayaannya mereka. Jadi ya udah aku setuju, terus diminta buat bikin persyaratan ketika mau jadi petinggi, dicalonin, terus habis itu dilakuin voting dan puji Tuhan kepilihnya jadi wakil ketua 1, berarti legislatif, megangnya humas sama apa ya, diversi. Iya. Terus pas selama jadi tikpen itu pasti ada kayak masalah di MPK kan? Ada. Itu cara kakak nyelesainnya gimana? Gak tau, kalau di angkatan aku sih aku kan sama Maksi ketua umumnya, terus Belva wakilnya. Kalau misalnya di kita brainstorm bareng-bareng dulu sih, cuman kita maunya tuh masalah antara maksudnya satu sama lain tuh, maksudnya semua masalah yang di antara MPK ini kita selesainya tuh bareng-bareng. Mungkin agak kedengeran klise, cuman kadang-kadang ada orang yang kayak ceritanya cuman ke salah satu doang gitu misalnya. Cuman kalau dari kita bertiga, aku, Belva sama Maksi sih lebih yang kayak kita brainstorm dulu nih, kira-kira misalnya si A punya masalah,
masalah si A ini bisa nggak sih diselesainya kalau dia tuh dengan dikerasin atau kayak gimana, karena kan cara penyelesaian ke tiap orang beda-beda gitu sih menurut aku. Jadi diomongin dulu gitu. Selama kakak di Telkom nih, kakak ikut kegiatan apa aja? Dulu pas kelas 10 sempat ikut vokal grup sama Pak Beni. Iya. Terus waktu itu kalau nggak salah sempat mewakilin Jakarta Barat deh, ya kan. Terus habis itu vokal grup, terus sempat pas online kemarin kelas 11 ikut lomba-lomba gitu. Terus pas di kelas 12 terakhir ini aku ikut lomba LKS Cloud Computing, mewakili DKI gitu sih. Itu banyak banget prestasinya. Puji Tuhan. Tapi itu yang terakhir juga diseleksi dulu sih. Diseleksi dulu. Ya, dan aku juga ya waktu itu gimana ya, kalau menurut aku ketika kamu sekolah kamu harus manfaatin apa yang dikasih gitu loh, dan kamu harus berusaha buat aktif, karena menurut aku kalau misalnya kamu dipilih berarti orang tuh ngasih kepercayaan ke kamu. Dan kamu jangan sampai ngecewain atau nyanyain kepercayaan mereka, terlepas dari kamu menang atau kalah, hasilnya bagus atau enggak, yang penting kamu udah nyoba dulu ngasih yang terbaik yang kamu punya. Gitu sih menurut aku. Iya. Terus kan kakak tadi bilang jadi wakil ketua 1 Pos DKI ya? Iya. Itu ceritanya gimana, kakak kok bisa sih jadi wakil ketua 1 Pos DKI? Dulu awal pertama kali aku cerita aku tahu FOS dulu kali ya. Tahu FOS itu sebenarnya dari angkatan 26. Ada Kak Farhan sama Kak Dimas. Itu sebelumnya ikut kegiatannya FOS dulu sih di kelas 10. Terus habis itu di kelas 11 berhubung online, aku coba ikutan buat jadi pengurus pusatnya dulu. Jadi itu tahapannya di FOS, kamu tuh jadi anggotanya dulu, terus habis itu ada seleksi buat jadi pengurus pusat. Kalau dulu di angkatan aku kayak gitu ya, cuman di angkatan di bawah aku udah beda lagi kan pasti. Terus setelah itu aku coba buat jadi pengurus pusat. Sebenarnya nothing tulus aja sih, nggak kepikiran kayak ya udah kalau keterima ya syukur, kalau enggak juga ya udah mungkin belum rezekinya gitu kan. Tapi puji Tuhan keterima gitu kan. Sebenarnya jatuhnya kayak iseng-iseng, tapi iseng-isengnya orang tuh harus tetap ngasih yang terbaik sih kalau menurut aku. Jadi walaupun kamu iseng-iseng, kamu juga harus ngeluarin apa yang kamu punya gitu. Terus setelah itu puji Tuhan keterima, terus ada pencalonan buat jadi calon ketua, terus aku ya ikutan aja gitu kan. Terus ternyata dari beberapa calon aku kepilih. Akhirnya di voting lagi kan, dan di voting kepilihnya jadi wakil ketua 1 gitu sih. Nah, pemilihannya offline juga? Waktu itu pemilihannya online di 2021 ya. 2021. Masih online. Kakak aktif banget di organisasi. Iya. Terus habis itu kayak berprestasi banget kan di sekolah juga. Ya, cara kakak bagi waktunya biar nggak bentrok gimana sih kak? Kalau bagi waktu antara organisasi sama sekolah, menurut aku sebenarnya pentingnya skala prioritas di situ sih. Jadi menurut aku ya memang mungkin time management aku nggak begitu baik yang sampai sebaik itu. Cuman menurut aku emang harus ada yang dikorbanin. Mungkin waktu main kamu berkurang, atau waktu kamu buat istirahat jadi lebih berkurang. Terus buat cara ngaturnya yang tadi sih skala prioritas, kamu harus tahu yang mana yang lebih urgent. Jadi misalnya ada kegiatan organisasi, terus ada kegiatan misalnya ulangan di sekolah, ya menurut aku bagian yang lebih urgentnya adalah ulangan di sekolahnya kan, karena menurut aku ulangan di sekolah ya lebih penting kan, karena tanpa aku sekolah aku nggak bisa nih masuk organisasi kan. Jadi jatuhnya sekolah adalah yang menunjang kegiatan aku gitu. Jadi ya mungkin setelah kamu menyelesaikan kegiatan kamu di sekolah, baru tuh kamu lanjut ke kegiatan organisasi kamu. Karena menurut aku segala sesuatu yang udah kamu kerjain itu harus kamu pertanggungjawabin juga sih. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kamu juga harus bisa maintain dan manage kegiatan kamu sendiri sih. Iya benar sih. Ya. Terakhir nih kak, ya. Ada tips gitu nggak buat temen-temen nih yang pengen ikut organisasi biar nggak takut? Tips dari aku sih, menurut aku ya, kalau misalnya kamu udah nyemplung, kamu harus berenang. Menurut aku ini analoginya aja ya. Ketika kamu udah nyemplung ke kolam atau ke laut atau kemana, ya otomatis kamu harus berenang dong biar kamu bisa survive, terus kamu bisa bertahan hidup buat ke darat gitu kan logikanya. Ya begitupun sama
ketika kamu udah niat buat kamu misalnya masuk ke organisasi atau kamu masuk ke ikut buat nyoba lomba-lomba, seberapa berat apa yang akan kamu jalanin, misalnya latihan kan berat kan pasti, karena waktu ketika terakhir aku lomba kemarin aku ngerasa itu bener-bener hektik, karena waktu itu aku bentrok sama kegiatan di organisasi, terus aku juga belajar buat ujian kan. Itu menurut aku kalau misalnya aku ngeluh doang itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi better kamu daripada ngeluh tuh bukan berarti aku nggak ngizinin buat ngeluh ya, karena aku juga ngeluh gitu kan. Cuman kadang-kadang ada hal-hal yang kayak kamu tuh bakalan dapet hasil enaknya tuh nanti gitu di kedepannya. Kayak misalnya sekarang nih aku kan udah mau masuk SNMPTN, terus mau fokus-fokus ujian, sertifikat-sertifikat yang aku punya dari aku lomba, dari aku organisasi itu bisa kepake. Karena kan sekarang tuh menurut aku prasyarat buat ikutan SNM ini buat nyantumin sertifikat segala macamnya lebih ribet. Dan puji Tuhan dengan prestasi yang aku punya bisa berguna gitu loh di SNMPTN. Jadi kayak menurut aku seberapa berat yang kamu laluin sekarang itu tuh bakalan ada happiness-nya di akhir gitu. Waktu itu aku inget banget, waktu itu aku latihan lombanya tuh masih sama Padang kan. Dan jurusan aku tuh akses yang menurut aku cloud computing itu berat. Mungkin teman-teman yang RPL di sini juga bisa mungkin ngerasain pain-nya aku waktu itu. Aku sempat cerita ke beberapa orang juga. Itu tuh yang aku jalanin menurut aku berat banget karena aku nggak pernah belajar itu. Tapi kayak Pak Adang tuh yang kayak gak apa-apa, semangat, dicoba gitu. Kayak orang-orang itu pilih kamu karena kamu bisa gitu. Jadi kamu juga harus percaya sama kemampuan yang kamu punya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk organisasi, kamu juga harus percaya kalau misalnya kamu tuh dipilih dan terpilih karena kamu tuh bisa gitu. Orang percaya sama kamu, jadi kamu juga harus percaya sama kemampuan kamu sendiri. Terus paling tips lainnya, kalau misalnya ternyata kamu belum terpilih, berarti tempat kamu mungkin bukan di situ. Tapi bukan berarti Tuhan gak bukain jalan lain buat kamu sih. Jadi ketika satu tempat itu ketutup pintunya, pasti Tuhan bukain pintu yang lain sih buat kamu. Menurut aku gitu sih. Betul. Iya. Makasih nih Kak, tips-tipsnya keren banget ih. Terima kasih. Semoga berguna ya buat pendengar sekalian. Nah, terima kasih juga buat Kalisia yang mau sama-sama. diundang di Telkomtel ini. Iya. Sayangnya kita harus sudahan. Iya. It's okay. Kak asik banget sih. Makasih, Cantik kamu banget juga juga. seru. Terima kasih. Semoga lain kali kita bisa ngundang Kak Cia lagi ya di Telkomtel. Nah, maaf jika ada kekurangan kata. See you on next video. Bye-bye. Bye. Thank you.